Saya diserang oleh netizen Indonesia itu karena anak kecil pelacur kok dinaikkan fotonya. Mereka nggak tahu akarnya kenapa. Bahagia itu menempatkan semua itu pada tempatnya ya. Pak Wiranto ketua Bridge, wakilnya Agus Parengkuan, Wapemret Kompas. Oke. Kenapa fotonya Anda lepas? Oke. Waduh, saya dipager Agus Parengkuan ke kantor sekarang. Aku siap-siap dikeluarin. 2, 1, action. Obrigado. Obrolan rileks gado-gado. Ya, kita kembali lagi setelah break Mas Arbain ya. Soal pelacur anak kecil itu. Kan tuh debat tuh banyak. Nah, coba apa yang Saya Mas diserang oleh netizen Indonesia itu karena anak kecil pelacur kok dinaikkan fotonya. Mereka nggak tahu akarnya kenapa. Oke. Tahun 95 itu ada keluar pengumuman katanya gini, lokalisasi itu sah di DKI. Oke. Asal pelakunya di atas 18 tahun. Oke. Tiba-tiba ada laporan bahwa suatu lokalisasi ada mempekerjakan anak umur 10 tahun. Ya. Wah, itu kan nggak benar. Kompas bikin beritanya. Oke. Nggak ada yang peduli loh. Itu tahun? 95. Oke. Nggak peduli loh. Saya waktu itu masih muda, masih semangatnya masih tinggi banget. Gila loh. Kita harus buktikan bahwa benar ada pelacur umur 10 tahun. Oke. Saya ditantangin, berani nggak lu masuk lokalisasi? Oke. Berani. Berani nggak lu motret? Berani, saya bilang. Nikon F4 loh, gede banget kan? Saya masuk lokalisasi itu, saya bawa Nikon F4 dan kamera 2470. Oke. Saya masuk, saya minta yang muda. Oke. Kasih. Muda bener, 10 tahunan bener. Saya bujuk-bujuk. 10 tahun. 10 tahun. Oke. Akhirnya sampai saya bayar, saya mau motret. Dia jerit lari keluar. Untung dia nggak teriak-teriak loh. Teriak-teriak, saya diseret keluar, saya bisa dibunuh di situ. Enggak, dia ngejerit Mas apain? Nggak mau difoto. Oh, oke. Kirain. Nggak mau. Saya pikir Nggak mau. diapain gitu. Nggak, ya. pokoknya aku nggak Oke. mau, dia lari keluar. Ya. Saya waktu itu deg-degan, wah saya ini ketahuan dihajar, dirajam saya oleh Ya. centeng-centengnya kan. Mas nggak cocok saya bilang, sama kurirnya ya. Oke. Kurirnya. Germo. Germo ya. Bukan petugas yang Oh, petugas yang ngasih tahu itu. Oke. kalau di Medan Angelo. Wih. Antar jemput lotre. Angelo. Anjir lu. Iya, istilahnya Angelo. Antar jemput lotre. Ya. Anjir disebut Jadi lotre. Angelonya saya bilang sama Angelonya. Oke. Angelonya pun mukanya saya masih inget loh. Mas tuker dong, tadi nggak cocok gitu. Oke. Ganti satu lagi. Saya lebih hati-hati ya, saya ngomong-ngomong. Akhirnya saya ngomong, kok kamu mau jadi seperti ini? Umur saya mana ada orang punya tabungan 25 juta. Kata Oke. dia. 25 juta tahun 95 tuh. Iya, Wih, bulan 2000. luar biasa. Terus kamu gimana gini, bla macam-macam ya. Udah. Terus saya mau kamu boleh nggak? Buat apa Om? Ya saya mau bikin kisah menarik ini kan. Jadi novel atau apa, saya bilang gitu. Om mau motret saya. Saya mau, tapi Om harus foto berdua, kasih saya fotonya. Oke. Jadi suatu ketika ada masalah, saya tahu siapa yang motret saya. Mhm. Saya foto berdua. Terus saya potret, nggak telanjang loh. Oke. Cuma kelihatan bahwa dia muda. Saya intinya adalah menunjukkan dia muda. Kompas pun nggak berani muat. Oke. Ini ibunya pasti kenalin walaupun ditutup-tutup itu Betul. kan. Akhirnya digambar. Nah, foto itu 2022 berarti berapa tahun kemudian dari 95? 27 tahun kemudian, Oke. saya naikkan di Twitter. Oke. Tahun 90 saya motret ini. Wah, saya dirajam habis-habisannya. Oke. Tapi saya kasih tahu Anda ya, kalau Anda dirajam jangan close akun Anda. Itu kesempatan Anda naikkan harga diri. Waduh. Dirujak itu nggak gampang, itu Ya. karunia dirujak. Maka banyak orang sengaja mancing-mancing supaya dirujak kan, supaya insight-nya naik. Jadi saya motret itu demi itu. Makanya yang marah itu belain Germo. Begitu tulisan itu di Kompas, itu hilang. Pelacuran anak hilang benar-benar. Oke. Berarti tujuan saya positif dong. Iya, Positif dong. positif ya. Pada saat itu. Iya, terbukti. Ya. Jadi sekarang dimarahin, Anda belain Germo dong. Iya. Yang musuhin saya harusnya Germonya kok. Oke. Iya kan? Yang musuhin harusnya Germonya. Itu yang bikin saya dirujak. Tapi ya, Enggak, yang membuat dirujak tuh apanya? ya saya masuk foto anak-anak masa diposting. Wong mukanya nggak kelihatan sama nggak telanjang kok. Oh, itu yang sekarang nih, Yang terakhir. yang terakhir. Iya. Jadi fotonya nggak kelihatan, tapi tetap dirujak. Ya karena alasannya anak ini kan, kalau anak ini si pelacur ini lihat kan dia kan terluka hatinya. Ya, lu nggak tahu hubungan gue sama dia waktu itu. Dia tuh orangnya santai banget kok, mau berani nantangin dimuat asal aku tahu siapa yang motret. Jadi tahun 95 itu nggak ada yang komen kayak begitu atau gimana? Yang komen seperti sekarang gitu. Tunggu dulu. Tahun 95 kan dimuat kan bukan foto, Oke. dimuat aja. Dan saya nganterin bener-bener foto kami berdua. Enggak, tahun 95 yang dimuat apa? Sketching. Oh, di sketch. Di sketching. Oke. Ya, di Oke, paham. Sketching. Terus saya foto berdua di cermin itu ya.
Berdua jebret, terus dia melet, aku ikut melet. Yang tak posting aku melet. Oke. Sementara muka dia tak blurin, dikira aku ngedek dia, dikira melecehkan. Padahal oke. sama-sama melet gitu loh. Oke. Ya itulah. Ya itu udah nggak apa-apa, followersnya naik 10.000 lebih. Kok soal kontroversi? Ya itu saya kontroversi. Kalau ada kontroversi yang orang sering nanyain soal yang tempelan gunung itu kecil. Soalnya yang komen udah hilang semua. Ya Iya. saya sempat lihat tuh. Waduh. Ya udah saya mau print screen udah nggak ada semua. Jadi gini itu sebenarnya saya jelek-jelekin foto orang tuh sering. Fotomu elek itu saya sering ya. Itu karena kebetulan yang diposting adalah Dinas Lingkungan DKI dihubungkan sama Gubernur Anies. Jadi ya itu jadi disangkanya Mas nyerang gitu ya. Itu is nothing sebenarnya. Itu kalau di kasus-kasus saya dirujak banyak sekali. Ya. Tunggu yang saya ingat ya itu yang peraturan itu yang lebih gila tuh. Sampai Twitter mention saya tuh. Postingmu yang ini dilaporkan lebih dari 100 akun dari 8 negara kalau salah ya. Itu dari Twitter. Twitter yang bikin. Masih Twitter ya. Masih Twitter. Tapi kami tidak melihat ada masalah. Terus kami lihat insight Anda tinggi, mau nggak centang biru, tapi suruh bayar. Ogah ya. Saya ogah. Walaupun cuma 130.000 sebulan. Tapi saya nggak. Twitter itu kalau centang biru ya untungnya adalah Anda bisa nyebarnya lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Di kontak Anda lihat, terus jejaknya Anda baca juga lebih panjang, terus Anda bisa lebih panjang, lebih banyak kalau bikin postingan bisa lebih panjang, nggak cuma 256 huruf ya. Alright. Saya belum merasa perlu bayar, saya belum. Seperti AI saya juga belum berlangganan software apapun di AI. Karena saya merasa belum perlu, saya kadang-kadang nunut numpang di akun orang. Kontroversi ini supaya tidak berlarut-larut soal yang anak telanjang ini, Mas mau ngomong apa? Statementnya itu bahwa itu gini, gimana? Melanggar atau tidak melanggar etika itu rumusnya abu-abu banget. Dia Wiarta teman kita juga nyerang anak kecil nggak boleh jadi narasumber. Aku nggak jadi narasumber, aku membuktikan bahwa dia ada. Kan? Aku bisa berkelit di situ kan, bahwa ada pelatur umur 10 tahun itu loh. Aku bukan jadikan dia narasumber kok, aku buktikan ke publik bahwa di Jakarta ada yang mempekerjakan pelatur umur 10. Itu loh, esensiku itu. Jadi, dulu. Sekarang mungkin ada lagi. Saya cuma ngomong bahwa saya tuh membuktikan bahwa ada pelacur umur 10 tahun. Bukan menjadikan dia narasumber. Dia saya jadikan bukti, proof. Yang marah harusnya germonya, karena saya telanjangin bahwa dia melanggar hukum. Gitu. Kalau Anda belain nyerang saya, berarti Anda belain germonya menurut saya gitu. Iya. Enggak, saya mau tanya nih, asal-muasalnya Mas Arbain posting foto itu di Twitter tuh apa? Saya pensiun, saya beresin hadis saya macam-macam udah nemu. Karena ada berarti kan saya posting. Seorang wartawan senior yang paling keliling Indonesia ya. Mas, sampean oke aja ya sebagai teman ya. Posting kerjaan masa lalu, tapi yang ini mau nggak usah. Oh, ada yang ngomong begitu. Dia barusan keliling Indonesia lebih dari setahun ya. Ya, nggak masalah ya. Dia mengingatkan saya sebagai teman ya nggak masalah. Tapi saya bilang, ya, menurut Anda salah, menurut saya nggak salah ya. Saya juga benar gitu loh. Saya tunjukkan kok, saya keluarkan semua yang saya bikin dan saya nggak akan watermarkin. Orang mau nyolong aja silakan itu. Saya nggak begitu hitung-hitungan gitu. Saya pernah ditanya, Om gimana caranya supaya foto kita nggak dicolong? Ya jangan diposting. Iya benar. Gitu. Terus tapi saya ingin posting supaya nggak dicolong gimana Om? Saya tanya balik. Kalau nggak dicolong lu untung berapa? Dicolong lu rugi berapa? Dia nggak bisa bilang angkanya. Berarti dia ngapain dia resah? Kalau nggak dicolong dia juga nggak untung. Ya kalau soal colong-mencolong itu juga ada nih berapa tahun lalu saya ke Merapi misalnya, ya ada juga yang pakai foto saya. Ya saya diemin aja ya Om. Kalau itu buat sumpah banyak buku, banyak buku covernya foto saya tanpa izin. Saya juga senang-senang aja. Caranya gimana? Ya posting aja buat menyombongkan diri sendiri. Iya, itu foto saya dimuat situ tuh. Boleh dipakai ini ya. Tapi nggak izin gitu kan ya? Seorang calon presiden tahun 2019. Timnya memakai foto karya saya. Entah ambil dari mana. Saya bilang, hore pakai foto saya. Wah, busurnya nyerang saya. Yang punya wajah berat dong pakai foto dia sendiri. Loh, aku nggak apa-apa, aku cuma bangga. Tapi di take down juga. Aku nggak apa-apa, aku nggak marah, aku malah bangga kok. Aku bilang gitu, dia di take down. Anda nggak bisa gugat dong, itu wajah-wajah dia. Loh, saya nggak gugat kok, saya bangga kok. Saya bilang gitu. Ini emosian ya. Iya, buser-buser emosian. Booster 62 tuh emosi. Ngadapin booster itu santai aja. Kita lihat dulu follower dia berapa, kalau kecil nggak usah dipikirin. Boros. Sekarang saya mau nanya nih, kan Mas sudah pensiun. Sekarang ngapain Mas? Pensiun itu kan cuma masalah lepas kerja formalnya.
Kalau saya sebagai fotografer saya justru sekarang lebih sibuk daripada dulu. Oke, karena Dulu kalau ada orang minta workshop, lusa saya workshop ke Jogja ya, saya mesti terikatkan kerja di Kompas. Oke. Sekarang saya nggak terikat. Oke. Jadi saya justru lebih banyak ya. Jadi saya senang bahwa pengetahuan saya berguna bagi orang lain, itu yang lebih membanggakan ya, bukan nilai uangnya. Oke. Dan saya memang tidak pernah ingin kaya. Ya. Kaya itu racun menurut saya ya. Ya. Bagi saya ya, racun bisa bahaya, saya bisa lengah macam-macam. Jadi saya pensiun dari karyawan Kompas. Oke. Saya punya majalah yang dikerjakan rame-rame. Oke. Beberapa teman Anda juga. Oke. Saya ngajar di mana-mana. Jadi kalau saya ditanya profesi saya sekarang apa, saya konsultan fotografi. Oke. Saya pernah beri nasihat sebuah penerbitan, memilih fotonya gimana, terus saran cari fotografer. Tadi sebelum kesini saya juga ada rapat untuk suatu PR-ship sebuah perusahaan besar. Oke. Ya saya ngobrolin soal ya perfotografiannya gimana. Gitu. Jadi konsultan fotografi lah mungkin lebih tepat. Sebuah BUMN besar 2 kali bikin buku foto saya konsultannya. Oke. Ya konsultan fotografi lah mungkin lebih tepat gitu. Mas kangen nggak sih jadi? Enggak. Saya nggak suka rutinitas. Oke. Saat ini ada sebuah peluang yang membuat saya jadi rutin lagi. Oke. Orang mungkin suka berebutan ya, tapi tiba-tiba saya bayangin saya harus begitu tiap hari gini. Tiba-tiba saya menginginkan saya akan nggak jadi, saya akan membatalkan. Oke. Ya karena setelah saya masuk pensiun, rutinitas bagi saya jadi menakutkan. Oke. Orang suatu ketika butuh rutinitas yang membuat dia hidup, pacing hidupnya terjamin ya pada suatu era. Tapi kalau rutinitas itu berlangsung terus, saya kira nggak pada saatnya ya. Suatu ketika orang butuh ketidakrutinan. Dan itu saya nikmati. Saya sekarang bisa baca buku. Dulu saya baca buku hampir nggak sempet ya. Baca buku, bisa posting-posting saya enak EDW. Gitu kan. Saya punya cucu sekarang, main sama cucu saya. Berapa umurnya cucunya? 2,5. 2,5 bulan? Tahun. Oh tahun, oke. Itu yang isi posting saya hampir selalu cucu saya itu. Nah, Mas anaknya berapa sih? 2. Cowok cewek? Cowok semua. Yang cowok sudah memberi cucu dokter gigi spesialis ya. Saya secara ekonomi saya udah nggak takut ya. Dia udah boleh jalan sendiri. Walaupun saya nggak akan minta duit sama dia juga. Saya tetap berusaha hidup sendiri. Yang bungsu arsitek kepala di Bali ya cukup bagus. 2 minggu lalu kecelakaan sampai pingsan 4 jam dan dia nggak cerita sama saya. Mobil, motor? Motor hancur, cur. Dan dia baru cerita ke ibunya 10 hari setelah kecelakaan. Dan ibunya baru cerita ke saya 2 hari setelah dengar ceritanya. Jadi ya tiba-tiba ya agak mengerikan anak saya yang di Bali itu. Dan berjanji tidak akan pulang ke Jakarta. Why? Dia udah kerasa di Bali. Kalaupun kontraknya sama perusahaan ini habis, dia akan cari kontrak perusahaan lain. Oke. Hidup dia. Itu pensiun ya? Saya pensiun dan tiba-tiba jadi kesepian. Saya yang hidup sama istri saya. Dan istri saya pun ibunya meninggal. Istri saya mengajak menempati rumah ibunya yang lebih gede dan lebih longgar. Saya keberatan karena di rumah yang kami yang sempit ini semua barang saya, semua kerjaan saya ada di situ. Jadi sekarang istri saya seminggu 4 atau 5 hari di rumah ibunya di Sunter. Saya tetap sendirian di rumah saya dengan segala abrek-abrekan saya itu. Dan itu saya bilang hidup baru saya. Tidak terikat rutinitas, tidak terikat kehidupan rumah tangga. Istri saya bilang nggak usah masak, saya beli aja di warung, menghidupi sekitarnya. Jadi saya benar-benar sekarang hidup saya baru sama sekali. New life. Sejak pensiun atau kan ada tahapannya tuh? Sejak pensiun kan anak saya belum kawin. Saya pensiun Oktober 2019, anak saya menikah Februari 2020. Terus Desember 2022 yang bungsu pindah ke Bali. Terus Juni 2023 mertua saya meninggal. Istri saya memutuskan ninggalin rumah ibunya. Dan saya tetap bertahan di rumah. Istri saya tetap di rumah saya, cuma dia seminggu jaga rumah ibunya karena dia juga keberatan rumahnya dijual, jadi tektok aja. Jadi pensiun tuh Mas happy ya? Saya happy dalam segala saat. Saya waktu dulu sibuk-sibuknya juga happy. Jadi waktu saya harus ngikutin Yayu kemanapun tahun 90-an, saya happy karena energinya masih cukup. Ya kalau sekarang saya Yayu tanding dimanapun ada petenis baru ya, mungkin saya udah nggak sanggup. Dulu saya menikmati kerja keras itu
begadang-begadang ya sama Anda di Aceh juga ngalamin tahun 2000-an kan. Iya, iya. Gus Dur datang segala itu, saya masuk markas GAM segala Oke. itu, dulu saya nikmati. Kalau sekarang terjun payung saya ikut terjun motret, baru terjun Nah. itu bagi saya dulu saya nikmati. Sekarang saya mikir, saya nggak, kalau saya dibalik sekarang seperti itu saya nggak akan ambil. Adrenalinnya ada beda ya. Beda dan fasenya beda. Maka bahagia itu menempatkan semua itu pada tempatnya ya. Maka saya heran kadang-kadang ada orang udah bercucu masih ambisius sekali, sikut sana sikut sini, menurut saya ya. Enggak, saya enggak Iya, mau punya begitu. cucu Ya, masih itu sikut pilihan. sana sikut sini. Oke. Itu poin bagus tuh. Saya diajak patungan bikin pom bensin buat bisnis gitu kan dari uang pensiun, Ah, rame-rame bikin. Saya enggak lah, saya udah enggak mau suatu hal yang bikin saya berkonsentrasi penuh. Ya, saya sekarang mengambil sikap sebagai konsultan, menurut saya nyaman. Udah selesai saatnya itu udah selesai. Oke. Saya ngawasin seperlunya, dah gitu. oke. Jadi waktu Mas pensiun berarti uang pensiunnya gede dong. Gede kecil itu relatif ya, tapi di Kompas memang gitu, saya terjamin. Era-era Kompas sampai dengan angkatan saya ya, Oke. itu sampai pensiun terjamin semuanya. Ya itu saya masih ngalamin era-era kuatnya Kompas. Oke. Kalau sekarang Kompas nggak kuat. Anda lihat aja, iklannya seminggu berapa hari nggak ada iklan sama sekali. Zaman udah berubah. Zaman sudah berubah. Tuh, Ya. bukannya Kompas jadi jelek ya. Iya, 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 iya. Situasi Ya, sudah situasi berubah. sudah berubah. Dan juga pabrik kertas sebentar lagi nggak ada lagi. Ya, ya. Gimana mau bertahan? Ya, ya. Idealisme bertahan, tapi kalau pabrik ini udah nggak ada mau apa? Oke. Ini soal bertahan nih. Photojournalism is dead. Mas punya tanggapan soal itu? Definisi hidup sama definisi mati itu apa? Artinya orang yang ngomong itu belum bisa bilang definisinya kan. Oke. Bahwa fotojurnalistik makin berbeda jenisnya itu ya. Orang sekarang cari info dari YouTube, dari Twitter, dari Instagram. Koran konvensional makin kurang peminat. Jujur aja anak saya udah nggak baca koran dari 10 tahun yang lalu mungkin ya. Generasi Gen Z, Gen Z. Gen Alpha apalagi ya. Ya. Gen Alpha itu Soeharto aja bisa nggak tahu. Ya. Ini terjadi loh. Lahir 2006, Ya. sekolah di luar negeri, Oke. walaupun bahasa Indonesia tiap hari, pulang ngobrolin, Soeharto itu siapa? Soeharto aja nggak tahu. Itu menurut saya tak error ya. Oke. Sejarah negara sendiri nggak tahu. Ya, ya. Jadi, tapi faktanya itu. Contoh lah, anak saya itu lahir tahun 1990 ya, milenial ya. Ya milenial. Itu plat nomor H itu Semarang, L Surabaya itu nggak tahu. Nggak tahu. Dulu saya diajarin. Eh, Tapi saya nggak bisa nyalain anak saya. Karena dia pada waktu kelas 3 SD sudah diajari pakai software. Oke. Beda. Ada yang butuh dijejalkan, mau nggak mau ada yang dikorbankan. Ya. Anak saya budi pekerti nggak dapat. Ya. Terus sejarah nggak mateng. Banyak orang-orang penting nggak ngerti. Dan zaman saya dulu sekolah, menteri itu gantinya 5 tahun sekali kan. Kita sampai bisa hafal kadang-kadang 2 periode. Zaman sekarang kan anak-anak sekolah sekarang kasihan, menteri kan kadang-kadang reshuffle. Itu kalau dulu bukunya ganti-ganti mulu tuh berarti. Jadi emang zaman udah berubah. Jadi kita kalau ngomong jurnalistik mati, bukan, jurnalistik berubah. Jurnalistik berubah. Berubah. Nanti kalau bentar lagi AI dipakai di jurnalisme banyak menentang kan. Ya nggak bisa. Kayak dulu waktu digital aja banyak menentang kan. Banyak fotografer mundur karena nama digital saya udah bukan dunia saya ini, dia akan mengundur. Waktu masuk digital, sekarang masuk di era AI. Apakah era AI itu jelek? Enggak dong, tergantung gimana dulu. Kalau Anda lihat di IG saya, fotonya Bu Megawati masih anak-anak. Yang motret kakaknya Guntur Soekarno. Cuma ada satu cetakan dan rusak. Isinya udah nggak ada. Dengan AI saya perbaiki, saya naikkan resolusinya, saya cetak lampu saya kasihkan Bu Mega senang sekali. Apakah AI salah? Enggak, foto itu jadi bagus banget karena AI. Jadi AI itu ada kekurangan dan kelebihan lah ya. Semua hal. Semua hal. Ya. Dulu digital disalahin, Ya. Photoshop disalahin. Nah, tapi akhirnya sekarang orang udah berdamai dengan Photoshop. Microsoft Word salahin dong. Dia bisa ganti-ganti kata-kata kok. Iya. Kenapa Microsoft Word nggak pernah disalahin gitu? Kalau menurut Mas Arbain nih, ya, terutama untuk para fotografer muda ini, ya, mengikuti medsos ya, karena kan sekarang semuanya adanya di medsos. Mas pengen tahu saya, lihat medsosnya. Ya. Saya mau tahu Mas Arbain, lihat aja medsosnya. Sekarang PSDM perusahaan itu kalau nyari karyawan nggak butuh CV. Lihat aja ngelamar, medsosnya. kirim surat, Twittermu apa, Instagrammu apa, filmmu apa dipelajarin. Anda ngurus visa, karena ditanya Facebooknya apa. Baca dari situ. Jadi semua jejak di situ. Jadi jurnalisme bukannya mati, berubah tipenya. Orang cari info sekarang nggak ke koran mainstream.
ke medsos, kalau cari tanya teman dan sebagainya dan sebagainya. Fotojurnalistik sama, akan ada pergeseran. Karena sekarang semua orang motret. Namanya citizen journalism, ya kan? Ya. Nah itu. Kompas pun sering beli foto dari netizen karena wartawan belum tentu ada di mana-mana. Betul. Waktu Hercules jatuh di Papua tahun berapa tuh ya? Kita beli dari orang yang kebetulan motret. Iya. Di dunia ini citizen journalism itu kalau bagi sebagian fotojurnalis profesional, ya, kan ada anggapan nih apa ancaman gitu. Pandangan Mas Arbain soal ini? Ya dia mengancaman, kalau dia nggak bisa berkompet, dia nggak bisa transfer ke situ, dia ancaman. Dulu waktu analog masuk ke digital, yang nggak bisa pindah digital ya tersingkir, harus adaptasi ke digital. Saya punya beberapa fotografer yang waktu zaman analog luar biasa, kliennya banyak. Karena dia terlambat masuk ke digital, disalip oleh asistennya sendiri. Seperti itu ya. Terus seperti drone juga, karena sekarang drone jurnalis pun juga marah kan, banyak dikit pakai drone kan sekarang. Sampai diatur supaya wartawan, karena beberapa liputan bagusan pakai drone misalkan. Perusahaan main dulu demo-demo di Brunei dulu kalau pakai drone, wah keren banget ya. Kita harus manjat ke gedung Hotel Mandarin dulu kan. Akhirnya angle-nya gitu-gitu lagi, nggak terlalu bebas. Kalau kan nih Mas Arbain nih fotografer jurnalistik lintas generasi dari zaman Pak Harto ke Pak Habibie, Gus Dur, ke Bu Megawati, ke SBY, ke Pak Jokowi ini yang terakhir. Mas sudah melewati banyak hal ya, dari analog sampai digital. Dari yang pola sensorshipnya terutama yang saya rasakan. Zaman Soeharto, fotografer istana itu hanya 9 atau 10 ya. Dan tidak boleh diganti-ganti. Sehingga Kompas mengirim Mas Ratno, almarhum yang meninggal minggu lalu ya, anak orang Depok ya. Saya redaktur zaman Soeharto. Zaman Soeharto itu enak sekali redaktur. Kalau ada Soeharto ada acara, pasti fotonya HL. Nggak berani saya masang foto di halaman dalam. Ya, jadi kalau besok Soeharto ada acara, saya tenang. Saya berani datang kantor sore-sore nggak ikut rapat. Fotonya pasti udah ada. Nah foto Pak Harto itu cuma ada 3. Foto cangkir, foto dadah, sama foto kuda. Foto kuda itu Pak Harto di Binagraha terima tamu. Angle-nya persis karena fotografer digambar kakinya, nggak bisa geser. Ini patung kuda, itu tamunya Soeharto duduk gini, tamunya fotografer dari situ. Kakinya Kompas sudah digambar, sehingga angle-nya exactly the same. Itu Pak Soeharto bilang, foto kuda hari ini. Artinya foto di Binagraha. Kalau foto dadah-dadah itu Pak Harto terima tamu asing, nyilakan. Thatcher, Bolkiah, itu saya ingat fotonya Pak Harto gini. Gambarnya selalu gitu. Dan satu lagi foto cangkir. Foto cangkir itu Pak Harto megang cangkir. Di sana negara ya, bukan sama Merdeka, dikelilingi orang-orang yang bawa cangkir juga. Itu diatur oleh orangnya dipilih yang ngelilingi Soeharto itu megang cangkir ngobrol. Itu 3 foto yang di istana ya. Cangkir, dadah-dadah sama kuda. Nah, zaman Pak Habibie. Pak Habibie itu ajudannya Pak Firman Ghani, Anda mungkin ingat ya. Fotografer harus pakai pici. Itu aja. Kalau pakai jas iyalah ya, di sana. Tapi pakai pici itu menurut saya ya udahlah nggak apa-apa, pici itu toh kita semua juga punya. Waktu Bu Mega, nah itu lebih gila lagi. Kalau keluar negeri hanya boleh Pemret yang ikut. Hanya Pemret yang ikut. Saya Bu Mega udah ganti Julian. Waktu Gus Dur itu era-era gila, betul era-era euforia jurnalisme. Saya masuk istana pakai celana jin bisa. Pakai sandal ya? Sandal bisa. Pakai sandal. Iya, zaman Gus Dur. Ya, jadi ya, coba, tapi itu istana berubah dari Firman Ghani yang kita harus pakai pici, tiba-tiba Gus Dur, jangankan pakai pici, gak usah pakai jas, pakai jin aja kita bisa masuk. Presiden juga pakai celana pendek aja. Iya, itu zaman Gus Dur. Saya ngalamin begitu Gus Dur dijatuhkan, saya udah Biro Medan toh. Terus Megawati, Julian Jombing. Itu Julian nggak pernah diajak keluar negeri, kenapa? Kalau keluar negeri hanya Pemret. Sementara Pemret sebenarnya udah nggak ngerti apa-apa. Aku ingat Surya Pratomo yang sekarang dubes Singapura, sama Bu Mega ke Cina, ketemu Jiang Zemin. Bu Mega dansa sama Jiang Zemin. Mas Tommy itu bawa kamera 2 megapiksel kali itu, 2003. Jadi pasti teknologi digital masih awal banget. WB-nya ngaconya minta ampun. Jadi foto itu dibuat di Kompas, color pun warnanya jelek banget. Megawati jangan sama Jamin. Dan foto itu dipelintar-pelintir waktu pemilu 2004. Bu Mega pasangan sama Pak Prabowo. Dansa sama Cina, itu macam-macam lah. Dipelintar-pelintir foto itu loh. Gila betul kan. Jadi foto itu bisa bahaya seperti itu. Jangan cuma berdansa. Itu yang punya cuma Mas Tom. Karena Pemret yang lain nggak kepikir bawa kamera. Terus
Pak SBY, Dudianung sama Ya, Pak Abror sama teman kita Abror, juga ya, ya. ya. Itu era bahwa presiden punya fotografer pribadi, that's good. Malam-malam aku telepon Abror, weh Dut minta foto ini. Ya. Nah, kita bisa minta langsung dapat kan Betul. Pak SBY di luar negeri Betul, enak tuh, ya, karena enak. teman kita gitu Ya. kan. Karena Agus Suparto juga, Ya. itu kebetulan bekas kontan, bekas guru Kompas kan. Oke. Saya cukup gampang. Kakaknya Agus Suparto sahabat saya waktu kuliah lagi kan, Oke. jadi ya lebih enak sekarang. Oke. Terus ini dari tadi tuh kita cerita soal Mas Arbain happy. Ya. Tapi dia nggak tahu nih. Dia dulu pernah sedih nggak sih? Soalnya dari tadi tuh happy, I'm happy person. Saya Apapun ceritain yang jadi ya, happy. ini- Yang susahnya apa? Tahun 98, Ya. saya lagi liput di Departemen Keuangan. Ya. Di Jogja, mahasiswa ditembak di UGM, ingat Ya, ya? 98, ya. diseret kepalanya. Betul. Ya. Yang motret anak Jogja, Ya. kirim ke Jakarta. AFP, saya nggak tahu ada AFP waktu itu ya. Hmm. Telepon, datang ke kantor, Jayeng staff saya. Oke. Om, ini ada AFP mau beli foto yang di Jogja. Kasih, saya bilang gitu. Saya nggak tahu fotonya apa. Oke. Itu mahasiswa yang pas Ya, di ya, UGM. Dibeli AFP disidar, dibeli media Indonesia jadi headline besoknya. Besoknya headline media Indonesia. Kreditnya Kompas AFP. Ya. Aneh tuh. Panglima TNI waktu itu Pak Wiranto. Ya. Pak Wiranto ketua Bridge, wakilnya Agus Parengkuan, Wapemret Kompas. Oke. Saya di pager Agus Parengkuan ke kantor sekarang. Ini media Indonesia dapat dari mana? Ya, kok Kompas? Ya mungkin Afif beli dari Kompas. Kenapa foto ini Anda lepas? Waduh. Itu diapain? Ya, aku siap-siap dikeluarin dengan pesangon yang bagus lah, gold chicken ya. Udah. Belum tentu kali. Emang udah Enggak, tahu enggak, pesangon kok enggak. bisa ngomong Aku pesangon arahnya- yang bagus. Aku tawarannya begitu, demi Oke. kapal yang lebih besar, Oke. karena dikorbankan. Oke. Ya aku siap itu bahwa demi Kompas kan lebih banyak Nah. nyawa lagi Ya, kan. ya. Saya ingat Pak Yakob suatu hari rapat Pak Yakob almarhum. Ada yang anggota muda bilang gini, Pak, kita berani aja Pak, muat aja, ditutup kita kepala tegak dong, kita tutup kita ngomong kebenaran. Pak Yakob ngomongnya gini, ya Bung gampang cari kerjaan lain, karyawan lain. Ya. Kita nggak bisa sembarangan gitu, kita bisa mikir karyawan yang nggak tahu apa. Hanya kebanggaan Anda, karyawan tukang cuci piring, tukang rawat tanaman ikut nganggur semua. Ya. Nggak bisa Bung. Oke. Nah itu nanam di otak saya bahwa ada kapal besar yang harus kita selamatkan karena kita harus mengorbankan diri. Walaupun aku dicukupin. Oke. Dulu ada 2 wartawan Aha. diminta dikeluarkan dari Kompas, Oke. Serikat Buruh ya. Aha. Wartawannya Anda beredar tahu. Ah. Itu disangonin dengan layak. Diminta mundur demi Kompas karena Kompas ditekan dari. Jadi saya siap keluar waktu itu tahun 98. Oke. Waduh, gila, foto ini gue nggak ocek dulu, paling gue lepas ke AFP. Itu karena nggak ngecek. Nah, itu saya lagi minta Gino, tapi Gino lagi nyariin. Koran itu mau saya simpen, itu salah satu nasib saya. Saya udah siap-siap keluar, tiba-tiba besoknya Soeharto mundur. Selamat saya. Selamat saya. Oh, jadi seneng Jadi dong. kalau waktu itu Soeharto nggak mundur tetap bertahan, saya mungkin lagi ngamen di pojok. Di Margonda itu, cing. Emang Mas bisa nyanyi? Nah, ketut aja vals. Keduanya pas. Oke. Terus yang mau nanya nih. Itu yang di saya itu ya. Itu doang, nggak ada yang lain. Ini soal foto loh. Ini kan banyak nih, Mas Arbain itu dari Soeharto ke SBY loh. 1991 Manila. Oke. Anda ingat fotografer Victor Sopian nggak? Dia Sopan Sopian. Tahu. Ya. Sopan berangkat Tribun Kompas, saya berangkat sebagai wartawan Kompas. Pembukaan SEA Games Manila, Oke. Cory Aquino yang buka. Oke. Ya. Saya anak muda, semangat tinggi banget. Itu sampai selesainya sampai malam. Oke. Terus cuci sendiri di kamar hotel, Oke. hitam putih. Ya. Mas Kartono ngingetin saya, jangan bawa tabung yang gede-gede, yang isi 2 atau 3 aja, berkali-kali nggak apa-apa. Aku bawa tabung isi 12, Oke. walaupun isinya 8. Oke. Aku nyuci 8 roll, Oke. ketiduran. Ya. 8 roll hangus semua. Bubar jalan. Iya. Saya ketakutan toh, saya Nah. masih wartawan baru di Kompas, mesti dipecat Oke. nih. Saya angkat toh kamarnya Victor Sopian, Oke. Itong makanya Itong. Nah. Tong, guntingin satu frame satu dong buat gue, biar gue selamat. Diguntingin sama Itong. Oke. Jadi salah satu foto saya itu adalah karya Itong. Oke. Apakah itu melanggar jurnalisme? Ya kan, karena saya nggak bilang, saya nggak tahu. Anda nggak tahu kan? Ya. Jujur aja, banyak dulu Adiwarna foto pool, Ya. ingat kan? Ya. Nah itu teman-teman yang suka protes-protes soal kejujuran foto, kalau nggak pernah Adiwarna foto pool, ya saya hormatin. Ya. Yang protes yang dulu anggota Adiwarna foto pool. Ya jadi kejujuran itu karena kita itu kan
foto saya itu kan fotonya Itong, Ya. karena saya ketiduran, 8 roll angus. Oke. Saya gunting punya Itong, saya akui nama saya. Saya ngaku nama saya. Apakah itu penipuan? Nggak ada yang dirugikan. Dan semua berjalan normal. Jadi buat Mas Arbain itu biasa. Itu terjadi. Oke. Itu memang jelek. Karena gini nih Mas, sorry. Kalau Mas ngomong begitu, berarti fenomena minta foto. Itu terjadi. Saya nggak akan bilang bagus atau jelek. Karena saya ngomongin teman-teman saya. Oke. Saya nggak mau ngasih tahu sama yang idealis itu bahwa itu selama ini terjadi dan dunia ini tenang dan damai. Lu nggak usah merusak itu dan nggak ada kerusakan yang dihasilkan oleh hal seperti itu. Waktu saya nyoblos, di Cipinang. Dewan Pers, Dewan Pers Dewan- Kursiri. Oke. Hanya boleh PBB waktu megangnya, hanya boleh 1 fotografer, 1 videographer. Oke. Banyak fotografer. Oke. Karena saya ketua PFI, Aha. bos masuk. Fotoku itu mewakili semua yang di luar, itu kan Betul. pool namanya. Full ya. Tapi pool kan harus tetap arba'in nambe pool. Betul. Yang terjadi apa besoknya keluar? Enggak. Nama masing-masing. Oh, oke. Dia menerjemahkan pool dengan salah. Itu benar atau salah? Salah dong. Harusnya pool arba'in nambe tetap. Ya. Itu Arba'in yang nambe pool. itu poinnya. Maksudnya kalau waktu Mas pakai fotonya apa? SEA Games itu pakai nama siapa? Saya nama saya demi menyelamatkan saya. Ya, itu kan berarti kan ada 2 nih. Saya lupa. Saya pakai nama Victor atau enggak? Ada 2 cerita gini, satu lagi. Ya. 1997, Gus Dur masih ketua PBNU. Amin Rais masih ketua Muhammadiyah. Ya. Rapat. Jadi Kompas terima faxnya, besok jam 15.00 Amin Rais datengin Gus Dur di markas PBNU di Keramat. Aku nyuruh Joni, John besok ya jam 3 sore. Aku redaktur, Joni yang saya suruh. Besoknya Joni jam setengah 2 udah ambil mobil. Jam 1. Oke. Ini Kompas ya? Sorry, jam 4 pertemuannya. Oke. Joni jam setengah 3 udah ambil mobil, berangkat ke Keramat. Kompas itu kan grup sama Tribun kan. Tribun. Dodo HW ikut. Oke. Dodo HW kenal kan? Tahu. Numpang jadi sama Joni yang nyetir. Beberapa grup Kompas ikut mobil Joni. Tiba-tiba Joni lagi jalan, aku terima SMS, pertemuan dimajukan jam 3. Joni nggak telepon, udah ada handphone. John, maju jam, Joni ngebut. Sampai di Keramat markas PBNU, Joni lagi parkir, yang lain yang numpang udah berangkat duluan. Semua dapat fotonya Amin Rais salaman sama Gus Dur. Joni masuk udah kelar. Karena dia parkir dulu. Ya. Saya pakai fotonya Dodo HW. Saya redaktur di sidang besoknya. Dan pada saat itu reporternya juga telat karena nggak nyangka dimajukan sejam. Tapi reporternya langsung lari ke markas Muhammadiyah ke Menteng, terus ke Ciganjur. Si reporter walaupun telat bisa bikin berita lengkap nama dia. Joni nggak bisa. Karena dia foto. Dia hanya telat beberapa detik. Saya pakai fotonya Dodo HW. Persda Dodo HW. Saya di sidang. Kok bisa ada seperti ini? Kompas bisa nggak dapat foto, pakai foto grup kita sendiri. Victor juga grup kita sendiri. Saya lupa namanya. Saya pakai Victor atau pakai nama saya lupa persis ya. Akhirnya saya di sidang. Saya ceritakan bahwa ya Joni, kok bisa Joni kan? Ya, Anda nyalain fotografer ya, reporternya terus terang sama telatnya, tapi reporternya bisa nama inisial lengkap bilang itu. Oh gitu ya. Jadi banyak kan fotografer itu memang dikuyo-kuyo. Apa tuh dikuyo-kuyo? Disingkang-singkang, apa ya? Disalah-salahin mulu. Salahin mulu. Saya pernah ngamuk gini. Dulu saya waktu redaktur Foto Kompas ya. Tiba-tiba ada reporter datang, ada undangan dari sebuah perusahaan ya. Wah ini reporter kami penuh, ini fotografer aja. Ini fotografer aja, jadi buat ambil foto aja gitu loh. Kayak motret itu gampang dan kayak fotografer jumlahnya banyak. Saya ngamuk, suatu hari saya ganti balik. Ini udah saya potret, tolong diwawancarain, saya balik itu, marah dia. Itu kenapa PFI berdiri. Fotografer digebukin, tidak ada pembelaan dari, maka PFI berdiri. Kita nggak ada yang belain. Jadi, status foto jurnalis di Indonesia itu kadang-kadang di anak tiri kan dianggap kerjanya gampang, tinggal motret doang. Padahal risikonya lebih tinggi. Reporter bisa lihat dari jauh. Fotografer harus di tengah kerusuhan. Bisa dengar cerita juga kalau reporter ya. Gimana sih tadi ceritanya gitu ya? Fotografer mesti di tengah lapangan. Saya ngalamin digebuk sering. Kamera saya pecah, saya bernangis sering gitu. Jadi ya, kita belajar kemana? Tadi dari mana pertanyaan masuk? Itu tadi soal nama. Iya. Ini kan copyright ya. Jadi Copyright. fotografer itu nyuci bisa rusak kayak itu. Kalau saya waktu wartawan tulis, saya 6 tahun wartawan tulis, blog saya kena hujan, luntur semua. Ingatan saya masih bisa buat bikin berita. Foto nggak bisa. Jadi kadang-kadang gini loh, yang benar itu adalah foto karya sendiri benar-benar ya. Tapi kadang-kadang darurat seperti itu, Indonesia boleh-boleh saja.
Maksudnya gitu. Saya nggak bilang boleh atau nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi itu terjadi. Ya. Dan I don't care kalau lu mau marahin gue. Gitu Oke. loh. Saya ngomong gitu. Demi tujuan yang lebih besar. Demi supaya sistem berjalan dengan smooth. Oke. Dan tidak ada yang dirugikan. Tapi intinya bahwa Itu nggak benar. itu nggak benar. Kalau saya ngajarin ke supaya etos kerja benar kan. Ya. Saya kalau ngomong itu benar, saya nggak benar. Oke. Saya ngomong itu nggak benar. Tapi saya bilang bahwa itu saya lakukan. Ya. Lu mau marahin gue silakan. Ya. Tapi yang intinya gue lakukan karena sistem jadi berjalan dengan baik dan Oke. tidak ada yang dirugikan. Oke. Alright. Nah, saya ngilangin mic-nya Jason Mraz itu saya sebenarnya nggak dihilangin juga nggak masalah kan Anda lihat. Betul. Saya lagi bikin masalah aja gitu loh. Saya Ya, bikin itu. posting supaya jadi tanggapi, supaya jadi rame. Dan bener kan junior saya marah. Senangnya bikin masalah. Ya, bukan. Kalau nggak ada gini loh, kadang masalah harus dibangkitkan supaya dinamika terjadi dan orang berpikir. Oke. Kalau semuanya smooth nggak ada masalah, Mas bikin foto yang menggigit gimana? Pelajari foto yang sudah ada, bikin antitesisnya. Oke. Kalau orang suka, Anda bikin teori baru. Kalau orang nggak suka, ya tinggal balik ke teori lama. Apa susahnya? Kalau Anda nurutin pakem terus, fotografi itu nggak maju-maju. Oke. Sama dengan berpolemik ya. Kalau nggak ada orang yang nyeleneh, ya gitu-gitu terus bosenin. Ya sama Orang aja. nggak pernah berpikir ini benar atau salah. Setelah Jason Mraz saya hilangin, orang baru berpikir kan bahwa itu terjadi. Seorang sahabat kita lu kenal ya. Ya. Jadi gini, teman kita fotografer yang masuk level redaktur itu nggak banyak loh, Oke. ya kan? Ya. Mereka nggak pernah ngalamin gimana harus memilih, Ya. gimana harus deal sama layout. Ya. Mau Nah, horizontal vertikal. teman kita satu itu, saya sebutnya dia Gino deh, Gino ya, dia redaktur juga. Yang bantah tuh, Gino membenarkan, ini gue benerin, tapi kalau gue ngomong, gue salah karena nggak sesuai pakem. Tapi gue juga melakukannya, dia bilang itu. Oke. Karena layout melakukannya gitu loh. Oke. Jadi gini, banyak fotografer bayar, jarang kepikir motret vertikal karena Yeah. mereka nggak pernah dealing sama layout. Oke. Saya selalu nyuruh fotografer Kompas, lu kalau motret tiap frame kalau bisa ada gininya. Oke. Tapi yang nggak pernah ngalamin deal dengan gitu ya nggak begitu masalah itu loh. Ya. Aku kadang nyuruh, karena ini fotonya harus vertikal ya, karena Kompas udah 5 hari ini HL-nya horizontal terus fotonya. Tapi nggak gini juga mas, kan mas ngomongin wire. Kebetulan saya di wire. Ya, kadang-kadang anak-anak bayar kadang-kadang nggak peka soal format Ya, itu. ya, oke. Karena mereka nggak pernah dimarahin kalau Nggak, itu nggak benar juga. nggak pernah juga. Nggak. Anak wires itu juga sebenarnya harus vertikal dan horizontal. Harus, Ya. oke. Cuma kecenderungan beberapa tahun ke belakang semuanya vertikal. Karena sekarang online itu nggak masalah. Online itu mau gini, Ya. jadi nggak masalah. Ya, baru ketika ada reels, ya, Baru vertikal. baru vertikal. Nah, Nah itu. rilis itu juga merusak Ya. netizen. Ya. Kalau Kompas mau beli foto video dari netizen, Ya. video itu hampir semuanya gini loh. Ya. Sementara Anda coba, Ya. menurut apa, mana mau video gini kan? Ya. Paham. Saya pernah di debat anak muda, video vertikal juga bagus. Ya bagus di handphone. Ya. Video vertikal itu hanya bagus kalau lebar layar tidak lebih lebar dari mata kita. Betul. Lu bayangin nonton bioskop layar vertikal enak nggak? Nggak enak kan? Kan ada ini nih, ada wacana film bioskop layarnya mau di vertikal itu ada tuh beberapa bulan yang lalu Itu tuh. Ya. pusing. Iya. Jadi emang Ya, kalau anak-anak bayar videonya pasti gini. ya. Anak-anak podcast video gini. Ya itu bedanya ya. Ya, ya. Dulu di foto anak-anak bayar mostly fotonya horizontal, mostly. Oke, mostly ya. Tapi videonya bayar selalu bagus, selalu horizontal kan? Betul. Karena kebutuhannya TV kan selalu horizontal. Anda bayangin nonton TV vertikal nggak enak. Iya. Sekarang itu kan ada yang memang pakemnya itu maksudnya tadi tuh. Ada berkembang karena kebutuhan. Ya karena kebutuhan gitu ya. Karena kebutuhan mau vertikal dan horizontal gitu. Iya. Ya. Multimedia ya, medsos itu punya kecenderungan ngerusak pakem nggak sih? Belum memang kan? Seperti video vertikal kan munculnya kan dari IG story. Oke. IG vertikal tuh, video vertikal menurut aku tuh kejahatan. Oke. Karena hanya enak dilihat di handphone sebetulnya, tapi terasa kebenaran. Oke. Coba nonton di bioskop. Kalau Anda lihat waktu tanah liquefaction di Palu ingat nggak? Ya. Ya. Itu video luar di TV itu kan vertikal kiri kanan dihitamin kan? Kan nggak enak Nggak enak, lihatnya. Mas Arbain menentang Medsos, atau gini, gimana? medsos itu merusak beberapa hal mainstream. Oke. Tetapi menciptakan suatu tren baru. Orang nonton dari sini kan, Oke. memang enak begini kan, motret begini kan.
Ya itu nggak bisa dihindari. Ya, Cuma karena artinya gini, Anda kalau mau mengerjakan sesuatu, Anda pikir ini outputnya kemana. oke. Kalau dulu waktu tembak-tembak depan Sarinah kan, Ya. teman saya tuh cuma naik mobil karena videonya horizontal bener-bener Oke. bagus, Ya. dibeli. Dibeli banyak ini Dia TV. bisa beli Ya. Yamaha NMAX baru waktu itu. Ya. Dari iseng-iseng lewat kebetulan bisa bikin videonya dan videonya horizontal. Oke. Jadi yang beli di Amerika tanya, videomu horizontal vertikal? Horizontal, sini. Nah, langsung dibayar. Ya. Mau vertikal, sekarang kebanyakan vertikal ya, potret. Tapi tolong jangan dihilangin horizontalnya. Iya. Ya. Kalau biasanya kalau orang kita motret ya vertikal dan horizontal. Kalau mau bikin video reels khusus hanya video reels, ya bikinnya Ya, zaman sekarang udah berubah ya, anak-anak online sekarang. Kalau bikin berita nggak mikir berapa karakter dulu kan di koran kan di layout. Ya. Oleh layoutnya dia bilang, beritamu maksimum 2.800 karakter. Ya kita harus gitu karakter itu. ya. Bagaimana menuangkan ide dalam suatu yang dibatasi itu seninya tersendiri. Aha, Dan itu masih lebih mudah daripada dulu zaman mesin ngetik. betul. Sekali udah tulis nggak bisa dimundurin lagi karena sekarang bisa mindahin alinea kan. Dulu mesin ketik nggak bisa mindahin alinea. Terus setelah bisa mindahin alinea, kita masih dibatasi karakter. Oke. Gini bisa masalah ini dalam sekian karakter. Sekarang di online nggak ada batas itu semua. Kita bisa bolak-balik alinea, karakter nggak dibatasi, foto mau gini nggak masalah lagi. Jadi online itu suatu sisi memang merombak Medsos. medsos ya. Ya. Medsos itu merombak Banyak durasi- mensnya. yang baru pelaku baru nggak masalah. Pelaku lama ada yang bisa menyesuaikan, ada yang tidak. Ya, betul. Saya bukan bisa menyesuaikan, saya terpaksa menyesuaikan karena saya memang harus di situ lagi. Ya. Mas Arbain itu ternyata followernya banyak banget, 127.000 Ya. per hari ini. Ya. Ya. Kalau dibandingin sama yang, Jangan tanya gimana caranya ya, saya juga nggak tahu. oke. Ya itu tadi kan udah dikasih tahu caranya. Saya just posting. Iya, bikin kontroversi. waktu tempelan itu saya naik 10.000. Iya itu maksudnya. Jadi kalau mau naikin follower ya bikin kontroversi aja, gitu Ya, kan. ya, bikin Ya, kontroversi. bener kan? Benar. Iya. Terus kemarin yang pelacur anak-anak itu 15.000 naik. Jadi dulunya Iya. saya cuma 101.000 kalau nggak salah. Iya. Naik 27.000 itu ya 2 kontroversi terakhir itu. Ya itu dia. Ya, jadi gini kalau Anda dibully di medsos, itu kesempatan Anda naikin nilai diri. Gini loh, dibully itu nggak gampang loh dibully. Banyak orang mancing-mancing untuk dibully kan. Ya. Nggak gampang. Adalah satu artis yang isinya kontroversial Iya, semua supaya dibully. supaya dibully. Iya, Ya. supaya dibully. Ya Kan memang ada ya hal-hal kayak begitu. Loh. Tapi kan Mas Arbain kan nggak sengaja bikin begitu loh. Maksudnya tujuannya ya biar follower naik, bikin kontroversi. Tapi kan itu sifat asli Mas Arbain. Benar nggak? belakangan saya mancing-mancing teman-teman saya udah nggak kepancing. Jadi teman-temannya udah nggak mau follow lagi. Enggak, Atau gimana? saya bikin postingan jurnalistik yang kontroversial udah nggak ada tanggapan dulu, langsung gencaran. Wah, Oke. gitu. Oke. Ya udah, ya saya nggak masalah juga, saya juga ngebunuh nambah karena nambah atau berkurang bagi saya juga ya bukan esensi saya punya Ya, ide ya, sih. ya. Anda follower di Twitter 200.000, Instagram 30.000, untung iklan gede duitnya di Instagram 30.000. Oke. Oke. Itu fakta bisnis ya. Oke. Saya pernah iklanin es krim, Aha. cappuccino di IG, dapat duit lumayan. Oh gitu. Cuma saya malu setelah dibayar saya delete lagi. Seorang Arbain iklannya es krim. Gimana? Duit is duit lah. Nah, oke. Iya. Manis, money talk, Iya. money talk ya. Kapan bikin buku? Ada rencana atau enggak? Meskipun tadi Mas Arbain bilang Jadi gini, satu teman saya bikin buku ya. Saya dulu bikin buku 2005 itu yang bikinin perusahaan minyak enggak. Inggris. Saya pengen tanya itu buku soal karya-karya Mas Arbain Saya sendiri. nggak mau pamer buku karya. Kalau saya bikin buku, ya yang saya ngomong tadi, foto Julia saya bahas kenapa saya pilih ini. Oke. Saya kalau mau pamer karya saya udah pamer di IG dan di Twitter. Oke. Saya mau bikin buku insight tentang jurnalisme yang tidak ada di buku manapun. Oke. Jadi saya ngomong soal kasus Om Lim, kenapa saya angkat tangan? Oke. Ya, saya angkat tangan. Terus foto Julian, kenapa saya taruh di dalam pertimbangan-pertimbangannya? Foto Mas Ratno, Kamdesu yang kenapa gini? Jadi saya akan bikin foto jurnalistik yang belum pernah ada Oke. dan Indonesia sekali. Oke. Kalau kita baca, kan pegangannya jurnalis kan Kenneth Cobre. Oke. Kenneth Cobre itu tidak membumi menurut saya. Oke. Anak belum pernah jadi wartawan, disuruh baca buku Kenneth Cobre, nggak bisa jadi wartawan. Oke. Nah, saya ingin buku saya orang baca yang belum pernah jadi wartawan pun baca buku saya dimasukkan di Kompas paling nggak bisa kerja. Itu yang mau saya bikin. Tapi itu udah dari 10 tahun yang lalu Oke. sampai sekarang segores pun. Nah, Belum.
saya punya majalah Mata, tiap majalah Mata itu ada rubrik jurnalisme. Nah itu saya nyicil di situ, Oh, oke. termasuk kasus Gayus. Oke. Oke. Itu kebetulan Kompas yang dapatkan Gayus. Oke. Dan saya di situ, saya di Bali juga, saya tahu kasusnya, Mhm. apa itu settingnya. Jadi somebody set it up, naruh Gayus di situ, berharap Kompas motret. Kenapa yang diincar Kompas? Karena Kompas sebelahnya besar. Oke. Kenapa bukan koran lain yang dikasih tahu? Oke. Dan gimana saya ngomong Joni jangan dimuat? Ah. Itu ini yang mau saya tulis ya. Suatu realitas yang nggak ada di bukunya Kenneth Kobre, Mhm. nggak ada di buku jurnalistik manapun yang terjadi, dan itu mengajarin orang kalau jadi wartawan di Indonesia. Kira-kira itu idealisme saya. Oke. Cuma jujur aja, baru serpian-serpian di majalah Mata yang belum saya jahit ya. Berarti akan bikin buku. Seapas-apasnya kalau saya mati sebelum buku itu jadi ya, orang ambil dari majalah Mata, jahit aja jadi buku. Oh, oke. Mas Arbain itu menurut saya salah satu fotografer jurnalis yang bisa mengikuti zaman. Pesan buat yang muda-muda nih, yang baru belajar motret atau mau jadi fotojurnalis atau mau hobi motret, apakah harus ya udah motret aja atau gimana, konsistensi dan segala macem, soal how to become fotojurnalis gitu. Kalau memang sekarang masih ada Mas ya. Saya banyak bergaul di komunitas fotografi. Oke. Saya anggota PAF Bandung juga ya. Oke. Jadi ada beberapa komunitas, waduh orang menggebu-gebu hebat, tahun kemudian udah nggak hobi lagi. Oke. Dan it's okay ya, jangan nggak usah sedih kalau tiba-tiba Anda kehilangan gairah sama hobi Anda sendiri. Oke. Ada level hobi sama level profesi Oke. ya, saya pisahkan dulu ya. Oke. Level hobi, kalau Anda memutuskan Anda berhobi fotografi, ikutlah komunitas. Oke. Manakala Anda lagi bosen, hunting bareng, Anda bisa bergairah lagi, Anda bisa lihat ide orang lain. Gitu. Jadi kalau Anda mau masuk hobi, ikutlah komunitas. Oke. Any community. Oke. Kalau Anda mau profesi, Anda harus yakin siap menderita. Karena profesi fotografi itu bisa up, bisa and down. Oke. Saya tahun 2008 tuh mau nyaris keluar dari Kompas. Oke. Saya iseng-iseng bersama beberapa anak muda bikin biro fotografi. Oke. Saya motor Ferrari loh, dapat motor Ferrari, Oke. sebuah perusahaan rokok besar, sebuah perusahaan obat besar. Mhm. Wah, saya keluar aja deh, ini lebih menjanjikan. Saya bagi duit-duitnya ke karyawan saya, senang saya bisa beli peralatan lampu-lampu Oke. keren. Ya sekarang udah obsolete, gitu. Oke. Dan kemudian setahun saya nggak dapet job. Oke. Saya memutuskan, untung saya belum keluar dari Kompas. Oke. Saya memutuskan, saya mending play safety, gaji nggak terlalu gede, tapi teratur dapat. Saya meninggalkan bisnis saya itu, dan anak muda yang itu juga meninggalkan juga nggak jalan. Oke. Udah, akhirnya saya pernah di situ nyaris saya keluar. Oke. Pilpres 2009 saya motret sebuah pasangan. Oke. Kalau itu menang saya fotografer istana. Oke. Dan dia nggak menang ya udah. Dan saya bersyukur saya nggak jadi juga. Oke. Jadi kalau mau profesi, Anda harus yakin bahwa kalau Anda sudah masuk, Anda siap-siap suatu ketika nggak ada income. Oke. Kalau Anda meleleh ya Anda nggak cocok untuk profesi itu. Oke. Sama Anda harus tahu harga Anda berapa. Oke. Saya diajarin seorang senior, jangan pernah mau ditawar. Anda sekali Anda bisa ditawar, Anda akan ditawar terus. Oke. Jadi Anda ngomong satu harga, kalau dia nggak mau lain kali Anda harganya turun, artinya harga Oke. Anda belum bisa level segitu. Oke. Tapi jangan mau turun saat itu juga. Ya. Hobi gitu, kalau profesi gitu ya. Oke. Kalau Anda masuk profesi, Anda harus yakin bahwa Anda akan bertahan. Oke. Kalau Anda sekali nggak dapat income, lama Anda meleleh ya kelar. Intinya dibutuhkan konsistensi kali ya. Tekad. Tekad. Oke. Karena profesi fotografi itu sangat sangat bisa. Suatu hari saya motret sebuah villa teman saya di Ubud. Sebelah saya ada villa yang di-approve oleh Hilton. Ya. Yang motret anak muda dari Thailand. Ya. Saya nanya sama penjaganya, kenapa lu nggak pakai orang fotografer Indonesia aja? Oh nggak bisa mas. Prinsipal kami mensyaratkan dia harus punya lisensi motret villa. Oke. Di Indonesia mana ada yang punya? Oke. Maka saya setuju soal sertifikasi. Karena dunia menuntut itu. Oke. Lu nggak punya sertifikasi. Nah, saya pernah motret sebuah perusahaan komunikasi. Teman saya, saya motret direkturnya, yang bagian jaringannya teman saya motret. Dia motret jaringan mana? Waktu dia mau naik tower, dipegang orang Perancisnya. Kamu punya lisensi motret tower nggak? Nggak punya. Ambil dulu lisensi. Akhirnya datangin dari Singapura. Oke. Jadi kalau dalam profesi, kalau sekarang mau masuk profesi, carilah lisensi. Ada 3 lembaga lisensi di Indonesia. Ada salah satunya Anda bisa lewat fotografer Indonesia itu. Ya. Dia menyalurkan untuk ambil license Oke. untuk tertentu. Karena di masa depan semua butuh license.
Oke. Di Inggris pun motong rambut butuh license. Kalau Anda motong teman Anda nggak punya license, Anda bisa didenda. Oke. Ya, jadi kalau hobi masuklah komunitas. Kalau Anda profesi cari sertifikasi dulu. Karena Anda kalau ngerjain proyek BUMN tanpa sertifikasi, no way, nggak bisa. Oke, terima kasih Mas Arbain. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini, makasih ya Mas Arbain ya. Ini Mas Nggak asik. Arbain, ada oleh-oleh sedikit lah ya. Ini buat Mas Arbain. Ya ini, saya selalu seneng oleh-oleh yang nggak ada dijual di pasaran. Ya, ini selalu saya simpen. Kayak kaos ini juga nih dari sahabat. Oke. Ya. Ini salaman dulu dong, biar sah. Salam masa. Ya.